Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Sekarang kita coba latihan istihad. Kalau kita latihan istihad dalam kondisi normal, tentu guru dengan murid saja bisa beda. Nggak boleh kita langsung tunduk sama guru dalam hal kondisi normal ini, dalam hal istihad. Orang tahu semua kalau Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i punya mazhab sendiri yang tidak sepersis mazhabnya sinten Malik. Orang tahu semua Hambali itu muridnya Syafi'i, tapi Imam Ahmad punya mazhab yang tidak sepersis mazhabnya Syafi'i. Bahkan dalam Islam jelas-jelas ada aturan main istihada fa asaba falahu ajrun wa in akhta falahu ajrun wahid. Orang yang istihad kok benar dia punya dua pahala, kalau salah hanya satu pahala. Karena pasti kita dengan guru kita dengan orang tua kita dengan panutan kita pasti ada kias ma'al farik. Kita masih bisa pembeda. Padahal sahnya kias ma'al jamil. Mesti kita ini dengan guru kita ma'al farik. Misalnya Mustafa bin Irwaqo tak ngiyai kok Gus Bae mulang kitab sing ape ngaji wis apa. Paham? Misalnya gue niru di tamu kok Mbak Demiati Pandit Gelang, gue ramai rapayu di tamu, mana sampai kurang malah rapayu, paham ya? Padahal itu guru kita, paham ya? Banyak. Kenapa kita harus beda dengan guru? Bukan karena melawan, konteksnya beda. Misalnya istiqomahnya kiai tentu mulang santri, kita tidak punya santri itu ini tonggo, paham ya? Iku tonggo sing kita kalah sejarah. Tahu diutang, tahu buroy. Bareng ngono kita modal jadi kiai mantan buroy wong rasul atau bingung tau lek dakwah. Paham ya? Bagaimana mungkin kondisi sosial kita yang begini, apa kiai PD kalau kiai-kiai sing sana turunin apa? Ya. Paham. Akhirnya kita tetap diam-diam punya format sendiri. Nah, makanya bagaimana mungkin ulul amri itu ditafsiri kalau harus ragam di luar konteks militer tentu salah besar. Malah Imam Nawawi memiliki dawuh bahwa ayat ini sebetulnya turun dalam konteks apa? Militer. Gini ku umaraus saroya. Tapi tragisnya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Mulai tiap lurah, bupati sampai SBY, tiap kiai yang mimpin ormas itu mengklaim kalau beliau-beliau itu adalah apa? Ulama. Dan kita harus taat, harus tunduk. Paham ya? Itu kalau menurut pendapat di sini ya, niku awal yang dipilih ya. Artinya Imam Nawawi menceritakan 3 pendapat, tapi yang diprioritaskan di pertama. Biasanya tradisinya ulama, kalau yang dihikayakan pertama itu yang diyakini, paham ya? Dia misalnya punya 3 hikayah pendapat, ya kok yang diletakkan di pertama berarti yang paling apa? Diyakini. Itu biasanya tradisinya ulama kultural. Paham ya? Terus pendapat kedua, qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibatun qat'an. Sudah jelas ya kalau taat Allah Rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua, itu dalam keputusan Islam yang ijma. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan ijma, Islam yang sampai nopo? Ijma. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma. Misalnya sholat zuhur, paling yang diijma ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi senda kepembok. Paham ya? Tidak kok si tangan itu boleh misalnya udel apa nengigo yang jari hilang, udah dicolong agam keluar nigo tidak ada simpan. Awak mindol ilai harus ditutupi nak senda. Sedangkan buat hadis kondi, gue pirang-pirang, paham ya? Oh, sholatnya orang Pakistan ya kenceng. Orang Nabi nanti dawuh orang sholat sedekap itu sana ini. Maksudnya tanganan benar kayak biasa nih, jadi itu. Paham? Wah, orang hadis nanti orang guru kalau nanti cerita. Nak sholatnya orang Turki, wabe ya jadikan jadi dari Nabi. Gue nak sholat tujuh ala ahsani hayatikum pada baju terbaik kalian. Sarong identik dengan nganggur. Paham ya? Berarti kena sholat sarungan, berarti sowan pangeran dengan pakaian pengangguran. Paham ya? Mereka sarung itu gue kemulan, gue nyolong pelem, gue tabok dadi. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju terhormatan. Itu sing sowan presiden dulu atau Mesir, tenggene Turki. Wong sholat mesti dadinan celanan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala aksanin apa? Hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah dia dadinan tidak pakai baju.
Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Paham? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarung identik dengan pakaian istirahat. Kemulan, menon awang kota yang biasa celananan nganggo sarung bedak ning gedung, bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, ya, tradisi siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia, sarung itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarungan ala santri. Saya coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarungnya disampingkan. Dan itu ala ahsani apa? Kreatif. Tapi di Indonesia masa gitu, ketoprak tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib taat karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya itu paham ya. Tidak mungkin kita taat sama guru sama penguasa yang variannya begini karena tidak pada level nopo ijma. Paham ya? Mulane kula nu tak ngiling-ngilingan, kula ngerti apa santri kula. Nah nak salat cepet. Ya sing wajib pokoknya juga dari standar terus sujud. Pokoknya sing ijma. Kula niku pokoke standar sing cepet. Kula ngiling-ngilingan sunah Nabi mesti tok. Kula sering labenan putih niku tok ngiling-ngilingan sunah Nabi. Mergo kula cobaan gak mungkin. Daripada orang blas, wah ngiling-ngilingan Nabi seneng pakaian putih, kula seneng putih, ngoten ngiling-ngilingan. Kula paling ra seneng klambi batik jujur. Kok Nabi paling ra seneng klambi sing corake ruwet. Mergo Nabi nate diadehi batik iku menolak karena corake napa keruwetan. Jadi taubun lahu a'lamu cara Indonesia napa? Batik. Karena itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, napa? Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang batik karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh guys. Artinya tidak ada yang sakit itu biasa, apa standar. Nah ini cerita ala asani apa? Hati. Ala asani hati. Tetapi yang menjadi masalah, kalau nanti diskusi di kiai. Tapi masalahnya ini loh, kelambi wong Indonesia paling dalam kehormatan itu batik. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah bilang nganggo batik. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih, kalau tidak baju terbaik. Nah kadang batik itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya dulu, varian coraknya itu yang lahu aklam, yang variannya apa? Keruwetan, apa? Keruwetan. Tapi apa-apa, tiga ya apa-apa, penting rawuh. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma, sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya, tidak mungkin kita wajib toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan, ya tidak perlu. Sing mondok India terus nganggo turbus gitu kan perlu. Sing di kiai kemal-kemul jubuhan, orang ganteng pasal jubuhan, wah sini wong. Nah gurumu ning Mekah jubahan pantes gue ganteng gagah. Apa wirang puasa keriting jubahan. Mesti pikirane wong pertama ngenyek orang ngarah darani sunah Nabi. Kan nyebeng tapi mesti wong ora sida nafsirno sunah tapi nafsirno sing ora. Paham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijmai ulama yang paling sensitif tentu masalah nikah. Itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak loh, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia ngikuti mazhab Syafi'i. Itu harus ada wali atau pengganti wali dan dua saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan ulama-ulama Islam itu mulai zaman Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Jika ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zuhiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri saatnya ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah mut'ah. Dasar ngajine Dawud Az-Zuhiri khilah-khilah dhewe. Termasuk riyen nanti ono kiai terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh divonis zina. Apapun repotnya, sampai jangan pernah menvonis itu zina. Ya kalau tidak cocok. Tapi jangan pernah menvonis itu zina. Karena aturan main dalam vonis, dalam sanksi itu ngendikane Nabi idraul hududat bisyubuhat.
fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumingkan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Wes salah tangkap itu ngeri, paham ya? Nah salahnya pura orang arah masalah. Kalau balen. Jadi kalau masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi bentuk subuh 2 rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Sampeyan sholat nang Masjid Mekah ning haram ora ngaran wong maca napa? Bismillah. Jare wong Syafi'i ta ora maca bismillah. Terus kota KBIH itu pinter oleh ngerayu jamaah. Iku maca London. Kok karo mati speaker ono London. Mereka ngomong Syafi'i sing fanatik kita kok tenan, sah napa boten Gus? Wong Fatihah kok boten maca napa? Bismillah. Itu kota KBIH iku maca tapi apa? Bukan ranti speaker rasa ono ayo kru. Lah jamaah yo geblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Nggih, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lalu wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Samane Sunni dan Indonesia iku NU. Ditakoni. Bismillah iku ayatun min kulli suratin utawa ora. Dari ulama NU ya ayatun min kulli suratin. Ya mesti kiap tau NU. Ditakoki wong Wahabi. Kowe nak nulis kul wa ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wa ahad iya nak mulai ayat ditulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wa ahad 1, Allahu somad 2. Wong dhewe ora termak, engko barani ayat iku piye? Wong dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kul wa napa? Ah. Tapi ulama Wahabi kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama hadis. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Nggih, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka apa? 1. Khusus Fatihah loh ya. Akhirnya tahu neliti, menyerah tahu paham. Mulai itu ilik ngapal Quran nganti laris semak ini ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampai lihat. Di semua Quran seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kul a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surah. Makanya sampai kalau punya Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya, ganti surat ya paling mandek sebentar, ya langsung sabbi isma rabbikal a'la, nanti ganti surat ya walaili idza yasha, nanti ganti atau wadduha atau apa, pokoknya dia tidak tidak baca apa? Bismillah. Tapi api pemerintahnya Wahabi ya nabi ya, bae ngono lah nak nyetak Quran standar dunia tetap ono bismillah ya. Paham? Mbok dirapari Wahabi pokoke walhasil niku dekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok pokoknya sementing ditulis lumayan. Paham ya? Mulane kiai-kiai kena iso bodoh di jamaah. Seputi kok mboten maca Fatihah imame. Ya maca tapi kira krungu. Ya pun nang. Wah payah ya. Paham ya? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak darajatil ijma dan kita boleh balelo, boleh napa? Balik. Ya sama seperti konteks tarawih. Lo bolak-balik matur, wong Muhammadiyah roh kabeh nak tarawih nang Masjid Haram 20. Taslimatun min kulli rakaat. Tetep balelo 8. Pahami balelo napa? 8. Wong NU ya roh kabeh nak nang Mekah Madinah ora ono kunut. Tetepe balelo napa? Kunut. Paham. Paham ya? Di Muhammadiyah balelo ning tarawih, NU balelo ning itu sah secara ilmiah karena tidak darajatil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusno urusan poligami, tapi ekstrem. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat itu garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal apa? Wong yo roh kabeh, nak Sidina Ali misale dibujuk nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 6 ngono. Padahal iku Khalifatullah Pranoto napa?
Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ilat darujatil isma. Kamu menvonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i orang Islam yang menikahi di atas mat kamu vonis zina pasti salah. Vonis kamu pasti salah, kriminal vonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i kamu menvonis zina siapa yang nikah fawqal arba. Gak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak. Sing ijma paling sak ndure siji mesti masalah geger kuwi ijma iku. Iku mergo nglakoni dhewe-dhewe. Paham, nah iku peristiwa kenyataan nah iku ora urusan ijma ulama. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula takok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah iku mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak irada rojatil isma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah fawqal arba hukumnya zina. Itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo? Syafi'i. Tidak bisa. Misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya AA2 zuhron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Nggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Itu apa-apaanan. Latihan berjuang di umat 40 itu sakitnya. Nabi dadi nabi selawase ana sing di umat moloro telu. Utri mau wong sapi di umat minimal bro. 40. Ora ngarah. Paham ya? Kalau baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila darajatid isma baru wajib ditunduk. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5 itu paling bentuk rakaatnya yang ijma. Bentuk Fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus Fatihah. Pokoknya mata ya saro minal Qur'an. Macam-macam jelas. Oke, mata ya taruh nopo minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus Fatihah, tidak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut i'tidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga tidak pernah ijma'. Sementing ada tumakninah, bikot di subha. Nah, ya ukurannya bacaannya pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah qiraah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga qiraahnya Quran ya macam-macam. Cuma kita ngikuti qiraah atau Asim min riwayatin apa? Hafiz yang kita yakini dianggap qiraah apa? Masyhur. Paham ya? Terus kalau terusaken niki. Jadi niku sing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrem Imam Nawawi ngendikan wa amma ta'atul umara wa salatin fal aksar anaha takunu muharramatan. Niki ekstremen. Kalau taat pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li annahum la ya'muruna illa bil paling banter kebijakannya berbau napa? Nah niku ekstremen ya. Jadi Senawi Banten itu ekstrim. Dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram, tidak wajib. Tidak wajib dulu. Kalau beda ini kalau contoh. Kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum dialogis. Misalnya Mustafa kere itu parah. Nah orang suge itu ya orang anti kere tapi orang anti suge. Misalnya Rukin goblok itu parah. Tapi nak darani Rukin juga ngalim tapi orang anti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya ekstremen. Ta'atul umara itu haram. Ini ku ekstremen. Sebetulnya dirumuskan dulu tidak wajib, nggih. Urutannya apa? Tidak wajib. Lah tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatul ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau baleni malih ya. Jadi tentang usul fikih ya, dasar-dasar ilmu usul fikih wonten aturan main ngeten nggih. Pertama misalnya hukum itu wajib. Ada tidak wajib. Nah tidak wajib itu bisa sunat, bisa mubah, netral, ya, bisa khilafil aula. Jadi jangan divonis haram dulu.
Ya, jangan divonis haram. Dan kita ngikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umara selagi tidak memerintahkan barang haram itu taatnya wajib. Selagi tidak memerintahkan barang apa? Nggih, jadi misalnya SBY punya kebijakan masyarakat harus bayar pajak misalnya, yang pada kadar yang wajar, itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik, ya mungkin sunat. Baiknya sedikit, ya agak sunat. Kalau setengah makro, ya khilaful aula sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan di fikih. Lah yang menjadi masalah ini sampai dengan tenan. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Ini rumah tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi. Kayak kasusnya Bank Senturi itu kaitannya jenengin apa? Stabilitas. Itu paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas gentuk. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas gentuk. Dia adalah aktor di balik pembunuhan Said Husain di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Jika kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Said Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Said Hasan disebut amil istimah. Itu paling susah. Dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasar itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU tua saiki 2000 pinten. Tiap muktamar mesti ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf. Senengane muni telu mulai dhisik yo telu. Suwe tambah papat. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe nak riba mesti apa? Haram. Lah nek takok, lah bank itu termasuk riba apa ndak? Orang mesti haram. Pokoke munine riba itu haram. Kula ceritani nggih. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank loh. Karena begini, dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan ROG itu. Yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini, tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta, yang saat itu adol sapi gede, orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar, regane rong. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego 8 juta, tetap dibayar rong. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal dulu rong juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi regane rong juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lu Rasul Mal kok sapi? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika Rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut, kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dia tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori apa? Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Terus yang diakui syariat kan hanya terus pakai emas. Sementara terus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nggih. Kulo nu sering nangani konflik tonggo-tonggo masalah ngoten. Misalnya
Adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi pedet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 kiyaine wis aku. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedet. Lah iya dhisik mor 400.000 saiki tak tor 400.000 dari sing utang oleh dolen. 400.000 saiki tok pitik telu. Aku lho dadi kiai iki gampang lho jawab ngeten mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ono pedet mawon. Wong riyen utange napa? Pedet. Sampeyan yo goblok. Terus orang nganggo emas nganggo pedet. Ngene pedet ya tuku pedet. Engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedet wis rupa dhuwit mesti geger. Nah, dhisik kok pedet yo sahur napa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi gek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa juta. Tapi wong desa muni darani haji saiki sepakat murah. Mergo nak ngangkrus nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Jadi wong desa nak darani haji saiki luwih murah dibanding dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks seruwet ini ekonomi ini? Paham ya? Mesti wong ora paham nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan. Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Kulo ki nate dibantah mbek Ki. Lah nek ngoten nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang, Pak. Wong diutang saiki iso nyaur mesti kudu riba. Nek ora riba ora iso nyaur. Lah contone piye, Gus? Nah, misalnya sampean diutang aku 10 tik. Saiki golek 10 kangelan sih sahur 100 rupiah riba lho kamu niku. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah, diutang 10 rupiah, saya kira ruhin nyaur iki, boleh pecahan terkecil saya kira 100 rupiah. Nyusui ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu napa? Berarti uang diutang 10 sen atau 10 rupiah kudu disaur 10. Bola ini ning ndi? Paham ya? Nah ora susah barang riba lu disuwi dhuwit 100 rupiah, golek 10 rupiah 80 nggih. Piye carane? Mulane dadi ulama gelem mikir. Paham? Nah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Ini kasus-kasus ini, kasus Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, dua ono LPS, buah ono KKS, gampang ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ono antar kiai rapati ngalim itu dilindungi, itu ono ya kiai. Jadi karena semua itu demi stabilitas. Dari aku ditapai wong, cara jenengan Kiai Mustofa nis budi saja be wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong tahu salah tapi tetep wong apik. Itu demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama iki, paham? Orang mau bangko yang kalau nggak ada mesti percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama gini apa? Mang takoki kiai sapa iki cara jenengan budi apik ya mending. Tapi kok ngene-ngene Gus ya tetep apik di bangku ya bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang ono kiai terkenal apa si A tokoh-tokoh desa mbok terkenal apa ngono jenenge fitnah ya macam-macam mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene terus ya ben apik to. Sing diarani kiai kok apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Nek pancen salat itu pas kiai, lah di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang soal aku, walau Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok. Kiai kok di luar urusan salat. Nek penting ku anggere salat ke rukuk makmum rukuk kabeh. Pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas kiai. Paham nggih? Di luar iku 50-50. Wong aku sing ngalime perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang amne. Ora mulang wis rapati napa? Iya.
Lo hak kontak kok itu goto. Gua nganti saat ini biasa teng pasar lu teng parkiran, lu teng isor biasa. Itu yang dia nunggu sepeda motor dulu. Kadang dia ngerti kamu. Gus ono Gus Ba. Nabi bilang, aku nyayu pedak mulang. Kenapa begini gitu rapat sing apa? Cuma tetap bang soleh. Menurut omong ya. Aku tetap bang soleh. Lalu pulau ulama paling ratau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung. Sale ruhen tak kontan nurut mboten tersinggung. Dia biasa mau. Ya ora nurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya apik jadi akal. Kudune seneng mbek santri jadi duwe akal. Kadang kita ini berlebihan. Ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hazun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut. Itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah aku kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh, itu kan kriminal, kenapa? Paham ya? Kecuali misalnya Rohen ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Rohen tak konoto tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono genap nafsi. Itu harus dibedakan. Soalnya kanjak tanggaku sing kiai lah ya kowe kiai sakjane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kayak nak rukuk jek janut rukuk gitu sih apik. Tangga-tangga deh, wong sholat itu kabeh prai, gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakat ya tak omong. Nak ben prayo prai wae. Dari awal sholat itu ku sunat. Ora usah maksa sholat itu bae gremeng dari awal sholat itu apa? Kan arep percaya tak baduri ra sholat itu. Ngaku nganti saya biasa ra sholat itu. Gua biasa nganti sandi ra sholat iki toko-toko biasa. Ini biasa mawon dulu. Ya tapi kan jadi sekeramat ya wong sekarang kan. Biasa wong gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah digerepot. Nah, sunat tetep napa? Sunat. Usuk kok ada dua ora atau salat subuh nek salat. Wong bakar nek keragat. Ora tau subuh tak salat wong. Penak. Subuh wajib ora tau pas napa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Ngono arwah kok. Nah, ono santri kriminal kabeh. Misalnya wong lunga, misalnya kiai lunga kudu mobil sumban, kudu rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hazun nafsi. Ya kita ngongkon santri yang ngongkon, ben mobil ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hadun. Nah, rodok ngantuk sidik-sidik, be anggap juga keben. Paham ya? Kecuali kita ngongkon sholat, be anggap kita marahi yang soal pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan, beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadun nafsi juga lembaga-lembaga apa? Maka tak kandhani kudu nurut. Partai itu partaiku. Ya PKB atau P3. Kalau PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP, besok kalau penet tak perjuangan. Kalau ini boleh dia kata gue, partai apa bagus? Kalau PDIP tapi penet tak, no bagus dia perjuangan. Jadi orang murid butuh apa? Perjuangan. Nak melihat PDIP golongan karya. Kau ngalim butuh sering berkarya. Mohon kalau terusakan ya. Ya ini sing termasuk antike Dawe Senawi Banten. Wa idon anna a'malal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Gini sing sederhana ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama atau ala fatawid ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama.
Ya kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ini pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Mari kalau nanti tanggal 3 kiai coro jenengan sebutikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya ape. Ambek tukang zina ya ape. Ambek tukang gaduh ya ape. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, iso Kiai Rapayu kaya rukun buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula nek pondok dhisik ra kanggo ini Irian Jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak Pangdam kelas. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi kelas. Jadi rektor kayak gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji rek kula ora tenan bodorane ora tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Tapi tak tekir ra apa. Ya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Komen dulu biografi Ki Khudori Tegalrejo. Dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wong e ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula nu sungkan mbek Sahid. Mboten nate duka mbek kula, bar ketemu kula pengen senyum. Niku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya bela nakal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem yo keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band melok wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilihan. Ini disebut istilahul a'immah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang
Yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah, ana tanggane kawin digoleki syahid, goleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lo monti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalana awake dhewe ban. Ngono kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunni medhit, kiai non sunni lo? Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang itu, sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum, ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhud dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi. Jenis apa fiqhud dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses dakwah. Lah fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama yang ora formal. Di sini ada ulama yang pro syariat kayak Sunan Kudus. Wah, selawasnya ra cocok bisa nang Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Suwala kan boyola ali salat 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawasnya ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongannya pinggir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatanya ya tetap saya Islam pirang-pirang, sing sholat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulah untuk cerita ya, dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Anu Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul, napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram. Kumar suwara sorotan udiba kok ngekek nyawa barang jero iki kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artine iku ya gepeng artine kan gak Anak ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo, iku setengah-setengah. Lah Sunan Kalijogo muni syahadat iku lho mok. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho mok, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijogo. Dari Kabi Wonto napa Kusumo. Yang tanggo kula, bapak kula tuban Kalijogo tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Kabi Wonto Kusumo. Saiki warise kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan. Zaman kula enak mun tak dol lah go ngopi ya. Mau Gus
Barang apik iki mau didol go ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh, ngenyawang tenan wong alim jizya bakat ono kudu apa ya, mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritanya ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulau ngertosi sepundi. Dia udah penyakit baros. Fa'adhabahullah ilamu di'adirham. Walhasil nenggone katifil eksar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin nggih, cara sakniki napa? Sak koin. Ini kula cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, hampir sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil sen maksudnya iku. Ora mau diadir. Mboten iki kula cerita nggih, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis di itu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunggu. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Ndak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut pulau, keduren anut makom pulau. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, di duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, di Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia aja dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lu kasus kulo nu ngrasakno tenan. Kulo nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam-imam itu sungkan lho. Kulo mboten nate pidato. Kulo anggere iso ya sing pasar be anak kulo dhewean mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam mongkon rumah anak. Soal pengaruh aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nolak hadis bakat santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakat santri. Ketok tangan pun ono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucupi wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai ada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim nang ora ana kiai, ora dadi kiai. Lho untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento nak nyaratno enak ngenteni mulu. Kulo nganti sakniki bayangno sakniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar sakniki sing seneng jenengan wis bubar kabeh. Sami sekolah zarroh lho mboten susah. Hakon lho. Hakon wah mboten susah.
Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus ke rumah ibu. Agar itu dagangan di pasar, nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulyo loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula banyak tak tiru tenan. Artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya. Kula sering kode bojo kula, "Dek, aku nak mati langsung pendem. Masa ngenteni iki gede, wae kuburan jero terus pendem." Yo ora usah ngundang wong, yo ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora yo wis. Pokoke ora usah repot. Lah sing tepat tepung kata, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami. Dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia duwe kelas sing ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Ruken misalnya. Ruken iku atukan cekak gawe piring Jepang iso ora tau ketunan. Dia preman sithik-sithik nyeraine sik preman terus walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman. Ya dene mboten minum, nggih ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane do minum kabeh. Akhirnya Bu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok kancaku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk, "Ya Pak Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga." Akhirnya tak kok ya. Saya iku walim kelas atas, kok kelakuanmu. Kulo ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwahi mereka. Separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Aku ya mriyang wali resmi kon nobatno wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek terus kon mimpin Hatim Muzadi. Paham ya? Wabu ya terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat ojo undang Abu Yazid habis. Dilarang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Karena alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham ya? Ora pati napa? Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah keplayon. Iku ora pati napa? Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin, itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi ngalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Nabi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses wis mempengaruhi wakeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosahan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditedir ngalim mboten purun mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketoke malah keliru. Kaya misale sing Jadi itu saja masalahnya. Ya misalnya sing motor rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kulo ngrasakno tenan. Kulo anggere teng mriki nggih ubal ngebis, digoseki wong kaya wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane kowe enak tenan. Artine dia nyaman tenan. Kadang dipisoi wong, kadang macam-macam cara-carane. Nah, kulo teng pasar biasa, dipisoi wong gitu ya. Dia kadang ngertos, sesuai ngerti, nah itu putrane bapak.
Wong iki sepuro iki kula biasa. Wong kula boten biasa, boten apa-apa. Nggih biasa. Wong kula nak teng saran termasuk kiai. Wong nate ngebis mau dipukuli tiang mergo ngrasa luwih kiai di bang. Anak kula teng pondok sarang ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula gurune. Wah, maten kuat. Wah, saking awam kula. Maksudnya karena saya dipil ngajak anak kula ya nggo dadan sitok ngono. Guyon mbek anak kula wis wong awam cekek. Situ bukan saya apa untuk menjaga bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa lah. Kalau di sini mungkin ngatus Kiai Nawawi, banyak Kiai, enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anaknya Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya Sunan yang mau kumpul uang, memilih kuburan di dhuwur gunung angel ra karo. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, paham? Wong aku sing alim ora milih soleh sing ngono kok kowe ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Nanti kulon saat ini sempurna dan urip kulon wis final. Kulon anggap urip kulon pun final. Nanti dari bujuk kulon tidak kulon mati. Kulon menganggap urip kulon final. Artinya saya itu sudah menganggap Islam itu final. Umpama Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dewean ya nyaman, kumpul uang ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mulane dari hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Engkau aku ketemu pangeran dihisap ya sendiri. Engkau ning jero kuburan ya sendiri. Aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Engkau aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Engkau aku butuh wong lho apa. Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah, teori bulet kok mbok not. Paham ya? Pembuletan teori ngono apa? Lha sakniki Rembang kados ngeten iki rame-rame badhe pilkada. Wah, akhir kiai disowani kandidat-kandidat. Lah niku kandidat kula niku entuk bocoran. Paling sumpek nek absen jenenge. Wes kabeh kandidat takok arang-arang kasil. Padahal cara kula disowani nggih purun, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran mbek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke pas dolaran mbek anak tak dhisikno anak. Muga cara Quran iku bupati mbek anak iku dibakasi hubungane wong tuwa lho mbek napa? Mbok kowe bupati dolan apa tau dolan mbek anak tak menang anakku. Ana lho kudu ora aneh pancen ngono cara Quran dibakasi wae anak. Ning Quran dibakasi kewajibane wong tuwa mbek napa? Anak la tu doro walidatum biwaladiha wala mauludulahu biwaladi. Engko nek wis mati la matabnu adam ing koto amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susah ya Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu ono pentinge relasi jaringan macam-macam. Ya memang penting habli minanas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain rupane malah kadang ngamuk anak. Aku njobo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manjen nyai ini njobo mbek anake ra tau nyai yo. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham ya napa to? Dolen. Mesti anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wes kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anake ra hormat yo, aku ning titi dihormati malah anakku dhewe ra salah itu. Lho kula nganti sakniki sore anak kula tak jawab nganti sakniki. Bukan apa-apa kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare Kanjeng Nabi. Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo napa kaya anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh amen wiridan ning pinggir laut
dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu di prestasi ngusir Fir'aun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya, alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang, kowe nek sholat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku ya kiai. Sing diarani kiai sapa? Sing diarani wali ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum thalabah sing duwe murid ora. Wani kula jenenge niyaine sampean wis kiai. Mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Duhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni mek Nabi. Utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak ceritani, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, pulau lu tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdul, abahnya Mbak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbak. Niku hormat sama wali-wali humul. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Ud Sidoarjo, juga hormat jenis Mbak Muhammadun Pondoan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul enggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang Sinten sing aran I'anatul Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten? Gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten? Sato. Niku muridé Sayyid Zaini Dahlan, nggih murid sinten? Sayyid sinten. Iku dhe kanca wali ning pasar bakul kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Ya guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Moga Jumat ditiliki. Sayyid Zaini sing rono. Sesuk takok. Wong ngoten jangan tidak itu. Iku kancaku wali. Wong sing ilmu banding aku ya wong iku. Mikir murid. Lha iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi Said Zaini, kowe nyianati aku. Itu ketika ada orang gitu. Imam Syafi'i ngoten. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kan angon wedhus ning desa. Woi, nek dikomunikasekno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau mandek. Ya mangke kula nggih biasa pakai hukum. Lah cara wong sing ra ro nek kula numpak dokar, cara ora ro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Tapi perasaan numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Kula nu nate badhe teng pertelon iki kisah nyata. Nggih teng pertelon badhe bubal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula Gus, ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong e janggal. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula niku humule ra pati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan itu penting kalau aturaken. Lalu kulo nganti saiki kepengen ngoten. Cuma arah sukses. Artinya kayak kulo nanti tetep murid. Jadi pengaruh dulu mas kulo mbek tamu ya rapati hormat. Kulo mbek wong ya rada angel petuane. Tapi untuk takdir kayak kata Sulon takdir sebenarnya itu tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kula aturaken biar khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kula nate diceritani Kiai Maimun. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, niku setiap begundal dibuat teng fak-fak, teng Irian napa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia.
Niku nak dirunut ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab tuh banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nanti dok Timur Leste. Yang dulu masih Timur. Mulane PM Timur dia namanya Martin apa? Al-Qatiri itu turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Niku begudal-begudal dibuat teng fak-fak, napa? Teng fak. Niku anak turune termasuk tokoh-tokoh sing teng putih teng Timur Leste teng putih. Niku wonten sejarah. Artinya apa? Apapun humulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai humul barokah. Tapi aja kelainan terus kuper loh, guys. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari saiki ku anggar humul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Humul perkara ning gunung budak ngenteni apa. Nah, iku sing repot ora humul lu klenek jeneng. Nak humul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Humul kok perkara ngenteni napa? Keris. Lah niku artinya begini nggih, kula matur kula bulan baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan niku wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten lepat niku subhanallah. Mbok kiai tangga kiai mabrur. Ngalim-ngalim wong Rembang kota namine sinten? Kiai mabrur. Zaman Mbah Zubair terkenal, Mbah Zubair Abe Bahmun. Niku nggih sering diskusi kalian Mbah Kula. Di Mbah Kula nggih muridé Mbah Mahfud At-Tirmidzi. Bahkan dulu ketika naskah Mbah Mahfud At-Tirmidzi hilang itu dulu dicari di Lasem. Di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ya niku jenenge Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud napa At-Tirmidzi. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top harus berburu sama kiai-kiai humul, nggih. Kiai-kiai napa? Kiai-kiai humul. Nah saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris mbek akil. Iku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarn. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai wayem, umpamanya di mobil di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran itu termasuk pula. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal, dirapati di duit, kok tetap nyaman, berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada, gua punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nembil gara-gara murid-muridil. Abu Hanifah terkenal rumah samu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Ku bedino ya dul kain. Adene wong alim, angger wong rono jebule ra tuku kain, perkara takok hukum. Angger wong debat ora perkara nyang-nyangan, bantah-bantahan ambek sing takok. Terus saya terkenal wong alim jadul kae. Akhirnya populer. Jadi dekne ku terkenal keulamaan niku kok toko kain. Akhirnya diabadekno saiki alene bakal kain ngoten mawon. Ya ana ulama terkenal liwat jalur toko napa? Sesuk tokone bangkrut mergo wong rono takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Saniki mboten rapati ngalim ngetokno kiyaine. Aku kula bertahun-tahun di kanca sing ora kula ngalim nggih kathah. Saniki yo getun mergo anak kula wong alim. Lah kaya kula wis repot kadung ngonangan repot. Muga-muga kaya roken humul. Mun kula terusaken nggih. Jadi wau nggih dadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umar fa ulul amri. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi